Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau baca judul kesannya adu domba ya. Sebenarnya enggak sih. Ini adu VGA, bukan domba. Kiasan bos. Lah apalagi ikan hias, ngapain juga diadu? Kias bos. Oh sorry, sengaja. Nah sebelum lihat kemampuan gamingnya buat saat ini, baiknya bantu channel saya terbang tinggi lagi. Caranya dengan tekan tombol subscribe, lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Kalau ngomongin VGA 1 ini, khususnya Nvidia GTX 750 Ti ya, merupakan salah satu VGA yang terlalu didewakan. Padahal teknologinya udah jadul dan cukup banyak game yang nggak bisa running di VGA ini. Ya macem game AC Valhalla, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West, God of War, Guardian Galaxy, The Last of Us, dan game lain yang butuh DirectX 11 ke atas atau DirectX 12. Lantas kenapa VGA 1 ini didewakan? Ya kalau analisa saya, kemungkinan karena non-pin power. Terus secara performa gaming keseluruhan buat rentang barunya ya, maka nggak ada lawan di kelasnya. Ya cuma RX 550 doang sih yang punya harga mirip-mirip dan kemampuannya tetap masih kalah kalau dibanding GTX 750 Ti. Lantas gimana performa dari rival GTX 750 Ti ini, yaitu RX 550? Nanti deh kalian lihat aja sendiri hasil tes gamingnya. Dan jelasnya VGA ini bisa memainkan game yang nggak bisa lagi di GTX 750 Ti. Seharusnya lebih ajib dong, lebih jos gandos karena RX 550 bisa icip-icip game baru. Sedangkan GTX 750 Ti cuma ileran doang. Emang sedih. Ingat ya, salah satu faktor kenapa game nggak bisa running itu kebanyakan dari fitur DirectX yang diperlukan, dimana ada beberapa game yang mensyaratkan DirectX 12 dengan fitur level 11.1 atau di atasnya, atau bahkan butuh DirectX 12 beneran. Bahkan ada juga yang butuh shader model terbaru. Sekarang kita bahas masalah harga nih. Nah untuk harga AMD Radeon RX 550 4GB DDR5 ini barunya di kisaran 900 ribuan. Ada banyak merek yang jual VGA 1 ini, dari Polor, Midas Force, ASRock, Digital Alien, dan kemungkinan banyak merek lainnya. Nah kalau dilihat harganya kan mirip banget ya, tapi VGA ini sekali lagi punya kelebihan teknologi yang masih oke dibandingkan GTX 750 Ti. Untuk kebutuhan daya dari VGA ini sih bisa dibilang samaan dengan GTX 750 Ti ya, sama-sama non-pin power. So nggak butuh power supply yang dewa banget buat handle VGA ini. Karena dengan power supply kaleng kerupuk pun masih bisa running, walaupun tetap nggak dianjurkan ya. Ya demi keawetan perangkat lainnya, usahakan ambil power supply yang berkualitas. Yang jelasnya daya power supply-nya pure 250 watt untuk handle VGA 1 ini. Untuk dukungan driver, sampai video ini dibikin masih disupport sama AMD ya. Walaupun udah mulai dibedain nih jenis drivernya, tapi yang penting masih ada barunya. Nah rival utama VGA ini kalau lihat di teks power up sendiri, ini malah Nvidia GTX 650 Ti. Tapi saya sendiri belum pernah coba VGA tersebut, biar bisa komparasi langsung ya kemampuan dari GTX 650 Ti versus RX 550. Tapi nanti deh kalau harga VGA GTX 650 Ti udah sadar diri, karena sampai sekarang masih mahal juga. Nah kemudian rekomendasi layar buat gaming di VGA ini hanya di 900p ya, samaan sih dengan GTX 750 Ti. Sebelum bergaming ria, kita cobain editing tipis-tipis nih di VGA 1 ini. Kenapa nggak tebel bos? Ya biar nggak kelamaan brother, minimal ada gambaran gitu loh. Sama tes benchmark pastinya. Nah untuk spek PC yang saya pakai masih yang lama ya, yaitu Core i5 Gen 13, RAM 32GB DDR5, NVMe 30 dan pakai Windows 11. Versinya versi berapa ya? 23H2 nih kalau nggak salah. Kemudian video yang dipakai buat render juga samaan, yaitu hasil rekaman handphone dengan dua resolusi, 4K dan 1080p. Durasinya 1 menit 30 detik. Nah waktu yang dibutuhkan buat render video 4K dengan output yang sama di Adobe Premiere 2024 ini adalah 3 menit 28 detik. Jelas waktu ini jauh lebih lama nih kalau dibandingkan GTX 750 Ti. Sedangkan di 1080p hanya butuh waktu 55 detik nih. Nah jadi pas banget ya VGA ini untuk 1080p. Kemudian hasil Cinebench R15 ternyata masih mendingan RX 550 ya dibandingkan GTX 750 Ti dengan nilai 136,9 fps. Tapi itu waktu dites di
Core i3 Gen 12 kali, saya lupa. Dan langsung aja deh kalian lihat hasil 3D Mark dari RX 550. Nah buat pengujian game sendiri saya ambil yang kurang lebih hasil terbaik yang didapatkan ya. Ada yang pakai resolusi 1080p, ada juga yang terpaksa di 720p. 3GP bos. Lah itu sih film bro. Maksudnya resolusi paling kecil, ngapain dipakai? Dan jangan berharap lebih dengan VGA baru di bawah 1 juta gini ya. Pastinya rata-rata dapat di settingan low. Pertama kita bahas FIFA dulu deh. Kira-kira bisa nggak ya GTX 750 Ti main FIFA 24 ini ya? Saya sendiri sih belum coba, tapi yang GTX 750 itu nggak bisa running. Harusnya GTX 750 Ti juga nggak bisa. Nah ini bisa dilihat saya mainkan di resolusi 1080p settingan low. Hasilnya masih oke dan tergolong lancar ya memainkan game FIFA 1 ini. Sayangnya ketika saya turunkan ke resolusi 900p, ya frame rate-nya beda tipis banget ya. Ya mending 1080p aja ya nggak? Lanjut game PES 2024 nih yang harus puas di settingan low resolusi 1080p. Hasilnya lebih baik kalau dibandingkan FIFA dengan frame rate di angka 50 fps. Kemudian game Need for Speed series nih, baik versi hit dan unbound ini sama-sama dapat frame rate di angka 30-an fps. Dan sama juga main di resolusi 1080p settingan low. Nah khusus unbound kalau nggak salah GTX 750 Ti nggak bisa running. Ini kalau saya nggak salah ya. Kalau salah mohon dikomentari. Dan terakhir game Forza Horizon 5 yang mana dapat frame rate di angka 42 fps resolusi 1080p settingan very low. AC Valhalla, Far Cry 6, Guardian Galaxy, GTA 5, Wukong, dan Watch Dogs Legion. Untuk game AC Valhalla, kalian harus pos di resolusi 900p settingan low. Dan ini pun hasilnya pas-pasan banget karena frame rate yang didapat cuma di angka 32 fps. Ya lumayan dibanding GTX 750 Ti yang nggak bisa lagi mainkan game satu ini. Sedih. Sedangkan di Far Cry 6 ini bisa dapat frame rate yang mirip-mirip di resolusi 1080p tapi dengan bantuan FSR. Kemudian game Guardian Galaxy nih, biarpun di resolusi 900p hasilnya masih di bawah 30 fps. Jadi baiknya main di 720p aja deh. Untuk game GTA 5 masih oke juga nih, biarpun pakai settingan very high, frame rate yang didapat masih di angka 40 hingga 50 fps. Lanjut game Wukong. Emang bisa running? Wajib PC 15 juta loh. Itu sih ya kalau mau nyaman ya. Cuma kalau kalian pengen nyoba doang atau pengen main, ternyata VGA ini masih bisa menjalankannya walaupun di resolusi 720p. Dan hasilnya juga tergolong pas-pasan banget. Frame rate-nya cuma 30 fps. Terakhir game Watch Dogs Legion. Nah untuk game ini samaan dengan Wukong, terpaksa main di resolusi 720p. Dan ini pun frame rate yang didapat hanya 38 fps. God of War series, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West, Resident Evil 4 Remake, dan The Last of Us. Salah satu yang asik di game God of War adalah fitur FSR-nya. Dengan mengaktifkan ini, maka kalian dapat frame rate yang lebih baik nih ketimbang nggak pakai sama sekali. Di sini tetap main di resolusi 1080p settingan low FSR on, maka frame rate yang didapat masih di angka 40 hingga 50 fps. Kemudian di game God of War Ragnarok ini pun masih dapat frame rate di angka 30 hingga 40 fps. Walaupun suka jatuh juga ya di bawah 30 fps. Yang penting masih bisa dinikmatin. Nggak kayak sebelah, cuma melongo doang bisanya. Samaan dengan game God of War, di game Ghost of Tsushima wajib aktifkan FSR. Dan frame rate-nya masih di atas 30-an fps. Kemudian Horizon Forbidden West nih. Ini bisa dimainkan tapi resolusi 720p. Ya biarpun dibantu FSR, sayangnya frame rate-nya kadang jatuh di bawah 30 fps. Dan kebanyakan sih di bawah 30 fps ya. Kemudian game Resident Evil 4 Remake nih, lebih baik lagi karena masih cukup oke dimainkan di resolusi 900p. Settingan Priorities Performance. Frame rate yang didapat masih cakep sih di atas 30-an fps. Terakhir game The Last of Us, yang mana game ini kalau dimainkan di resolusi 900p hasil frame rate-nya rata-rata di bawah 30 fps. Padahal udah dibantu FSR ya. Sebaiknya kalian turunkan lagi resolusinya.
Apex Legends, Counter-Strike 2, The Finals, PUBG, dan Valorant. Nah, untuk game Apex Legends kalau di settingan ultra udah pasti VGA ini kewalahan. Kelihatan frame rate-nya rata-rata di bawah 30 fps. Sedangkan kalau di settingan low ini bisa tembus di angka 40 hingga 60 fps. Ini resolusi 1080p ya. Kemudian di game Counter-Strike 2 resolusi 1080p settingan low, hasilnya oke banget ya karena bisa tembus di atas 100 fps. Lanjut game The Final yang mana hasilnya cukup lumayan dengan settingan low FSR on. Frame rate-nya di angka 30 hingga 40 fps. Di game PUBG resolusi 1080p settingan very low, frame rate yang didapat nggak beda jauh nih dengan The Final. So kalau diturunkan lagi resolusinya bisa dapat frame rate yang lebih baik lagi pastinya. Terakhir game Valorant yang mana di sini buat lihat performanya saya pakai settingan high resolusi 1080p. Hasilnya dapat di angka 70 hingga 90 fps ya. Kalau low maka dapat 200 hingga 300an fps. Tapi yang bekerja cuma prosesor doang nih. VGA-nya ikut ngebantu tapi nggak banyak. Males-malesan. Genshin Impact, Honkai, dan Wuthering Waves. Di game Genshin Impact sendiri kalau kalian main di settingan low, frame rate-nya bisa dibilang kurang stabil. Dan rata-rata sih di angka 30 hingga 40 fps. Nah kalau diturunkan lagi ke lowest maka frame rate-nya bisa lebih baik lagi dan lebih stabil. Lanjut game Honkai yang harus puas di settingan low. Sempet nyoba nih maksa di settingan medium tapi ternyata kurang nyaman. Kata pemain game ini ya, bukan saya nggak ngerti sih. Dan lebih enak lagi kalau main di settingan low resolusi 1080p. Terakhir game Wuthering Waves. Awalnya coba di settingan low resolusi 1080p, hasilnya hancur banget tuh, macam kondisi ya sekarang ini ya. Dan paling enak sih main di settingan low saja deh di resolusi 1080p. Dari sekian banyak game, memang VGA ini nggak bakal bisa memuaskan kalian yang ngejar FPS tinggi, apalagi pengen grafis yang cakep. Ya sesuai harga juga kali ya. Masa iya harga segini ngarep settingan ultra, resolusi 2K atau malah 4K? Kan gila. Baru lagi. Aduh. Tapi bagi user yang penting bisa main dan cukup playable, maka harusnya VGA ini masih oke di harga segini untuk barunya. Bahkan saya lebih prefer RX 550 ya kalau pengen banyak game yang bisa dimainkan dibandingkan Nvidia GTX 750 Ti. Ya walaupun harus diakui performa gaming keseluruhan memang menang GTX 750 Ti dan juga kemampuan editingnya yang lebih baik. Cuma semua pergi ke kalian ya. Balik ke kalian. Lebih suka Nvidia atau AMD? Oke guys, segini aja. Lebih dan kurangnya silahkan kalian berkomentar. Jangan berantem. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di MK Channel.